Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, di sini kita akan memperkenalkan tutorial untuk memakai Android Studio. Perkenalkan, kami dari Agora Group. Anggota kami dengan saya sendiri, Fatika Kipasono, dan ada juga Raihan Ananda Hafiz Batita, ada John Stefan Rajali Malik, Fauzi Adi Saputra, dan Fadli Kurniawan dari Medan. Oke, di sini Android Studio seperti yang dapat dibaca adalah lingkungan pengembangan terpadu. Digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android, dikembangkan oleh Google dan dirancang khusus untuk memudahkan pengembangan, debug, dan pengujian pada aplikasi-aplikasi Android yang kita pakai sehari-hari. Dan Android Studio ini menyediakan berbagai alat dan fitur yang membantu para pengembang dalam seluruh siklus pengembangan aplikasi. Kita bisa mulai dari merancang antarmukanya, menggunakan database di belakangnya, front end dan back end bisa kita pakai sekaligus. Kemudian kita dapat menguploadnya menggunakan Google Dev ke aplikasi menjadi aplikasi ke Google Play Store. Oke, kita masuk ke bagian instalasi Android Studio. Pertama, setelah kita mendownload, maka kita akan disuguhkan halaman pertama seperti ini. Kita cukup untuk next saja, kita biarkan defaultnya. Oke, untuk proses selanjutnya, di sini kita disuguhkan pilihan di mana kita akan meletakkan file Android Studio yang akan diinstal, kemudian klik next. Selanjutnya akan disuguhkan juga to start menu folder, yang dimana menu foldernya tinggal dipilih aja Android Studio, tinggal langsung install. Selanjutnya kita akan menunggu proses instalasi. Setelah selesai klik next. Selanjutnya di sini ada pilihan start Android Studio, dicentang start Android Studio. Setelah itu lakukan finish. Kemudian pada bagian import Android Studio setting, di sini kita memilih do not import setting, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan Android Studio, yang dimana di sini kita klik next, kemudian kita pilih yang tipe standar, lalu di next kembali. Kemudian kita akan disuruh memilih tema dari Android Studio kita. Di sini kita bisa memilih tema Darkula dan satu lagi tema Light. Selanjutnya akan ada tampilan di mana apa saja file-file yang akan kita download ke dalam satu satuan aplikasi Android Studio tersebut. Kita klik next saja. Selanjutnya pada bagian ini kita disuguhkan dengan menu downloadan, yang dimana kita harus menekan masing-masing menunya, yaitu Android SDK License, Android SDK Preview License, dan Intel Android Extra License. Di setiap menunya kita klik accept. Pada bagian bawah kita klik accept dahulu, terus kita klik bagian selanjutnya yang di Android SDK Preview License, dan kita klik accept lagi, dan begitu juga untuk seterusnya. Baik, setelah mengklik accept, di sini kita tinggal mengklik finish dan menunggu beberapa saat untuk mendownload komponennya. Lalu setelah mendownload selesai, kita klik finish juga dan akan memunculkan tampilan seperti gambar yang di kanan Android Studio-nya. Lalu kita klik new project. Nah, pada saat mengklik new project, kita memilih Impeti Views Activity, dan di sini kita mengisi nama pertemuan pertama, lalu memilih bahasa pemrograman Java, lalu klik finish. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana nanti nama filenya itu pertemuan 1 dengan bahasa pemrogramannya itu Java. Nah, selanjutnya ada instalasi Virtual Device Manager. Pertama-tama kita mencari Device Manager. Lalu di sini kita akan mendownload salah satu virtual device dengan hardware Pixel 6 dan virtual device-nya itu sendiri Pixel 34. Oke, baik. Di sini jika ingin memilih hardware yang sesuai dengan keinginan kita, di sini kita bisa pilih Pixel 6, kemudian di sini ada deskripsinya beberapa, kemudian bisa kita klik next. Nah, setelah itu kita bisa memilih API yang sesuai dengan kebutuhan, di mana semakin tinggi API yang terinstalasi dari virtual device tersebut, maka aplikasi yang nanti kita buat akan bisa berpengaruh besar daripada API yang kita install tersebut. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih resolusi, yaitu portrait dan landscape. Tapi di sini kita memilih opsi portrait saja. Kemudian bisa kita klik finish. Oke, selanjutnya jika kita ingin debugging atau proses compiling dalam virtual device tersebut, bisa kita pilih dari device yang sudah kita install tadi yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya bisa kita klik debug di atas ini. Nah, kemudian tampilannya akan muncul seperti ini dalam virtual device tersebut. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan physical device. Bedanya di sini ketika tadi virtual itu menggunakan emulator,
Sedangkan physical device kita akan menggunakan handphone fisik kita. Yang pertama caranya kita klik bagian device manager pada bagian atas berlogo HP, lalu kita pilih pada bagian physical. Setelah kita memilih bagian physical, kita pilih pair using Wi-Fi. Nah, ketika kita menggunakan Wi-Fi ini, kita harus memastikan bahwa laptop yang kita gunakan dan juga smartphone-nya wajib terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Setelah kita klik pair using Wi-Fi, maka akan muncul QR code. Nah, QR code ini nantinya akan kita gunakan untuk scan dari HP. Selanjutnya kita buka pada pengaturan HP. Dalam hal ini kita menggunakan Redmi Note 10S. Kita menggunakan yang pertama mengaktifkan developer modenya dulu. Kita membuka klik About Phone, lalu kita masuk ke dalam additional setting. Habis additional setting kita akan muncul mengenai detail handphonenya dulu. Nah, ketika kita belum aktif ke developer mode, dalam hal ini di kasus ini kita menggunakan bagian UI version, kita klik sebanyak kurang lebih 7 atau sampai 10 kali. Ketika sudah 10 kali akan muncul notif bahwa you are already developer mode. Pada bagian additional setting nanti akan muncul opsi tambahan yaitu developer option. Klik developer option dan kita pastikan bahwa toggle developer optionnya sudah aktif. Nah, ketika sudah aktif kita harus menyeting beberapa opsi. Yang pertama USB debugging wajib kita on kan, dan juga install via USB-nya harus kita aktifkan. Lalu di sini kita klik tombol wireless debugging. Nah, ketika sudah diklik nanti akan ada opsi dan kita di sini memilih opsi untuk pair device with QR code. Setelah diklik akan muncul tempat untuk scan. Nah, di sini kita scan QR menggunakan QR yang sudah muncul di Android Studio sebelumnya. Ketika sudah di-scan, maka secara otomatis di smartphone kita akan menginstal aplikasi sesuai dengan nama project yang kita buat. Setelah aplikasinya dibuka dan sudah berhasil terinstall, maka di Android Studio akan muncul notif bahwa sudah berhasil connect. Dan di handphone akan muncul preview tampilan dari hasil codingan yang telah kita buat sebelumnya di Android Studio. Di sini sudah muncul tulisan Hello Agora. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai Android Studio dan penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.